BPOM baru aja merilis temuan puluhan produk yang diklaim herbal ternyata disusupi bahan kimia obat atau BKO. Dari sildenafil sampai steroid. Efeknya cepat, tapi taruhannya besar. Kok bisa sih? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen agar kita dan keluarga di rumah tetap aman? Di video kali ini kita akan bedah datanya, pahami modusnya, lalu kita tutup dengan langkah praktis yang bisa Anda lakukan hari ini. Oke, sebelum kita mulai, saya mau disclaimer dulu ya, bahwa video ini hanya untuk edukasi. Tidak ada niatan untuk menuding merek ataupun melakukan provokasi. Semuanya fokusnya bagaimana kita sebagai konsumen itu bisa memilih produk yang aman untuk kita dan keluarga. Mari kita lanjut ya. Setiap tahunnya ada aja produk berlabel yang herbal tapi mengandung bahan kimia obat. Disusupkan supaya tujuannya cepat, nyerinya cepat hilang, jamu kuat yang langsung terasa, atau krim pemutih yang super kilat. Masalahnya, tanpa kontrol dosis atau peringatan efek samping, resikonya ini berlipat-lipat. Mulai dari gangguan lambung, bisa tekanan darah naik, cedera hati atau ginjal, sampai interaksi obat yang berbahaya. Sekarang kita samakan dulu ya definisinya. BKO atau bahan kimia obat itu adalah obat resep yang tidak boleh ada pada produk herbal ataupun tradisional. Lantas kenapa ada yang menyisipkan BKO pada produk herbal? Setidaknya ada 4 alasan. Pertama, efek instan. Dengan efek instan ini akan cepat panen testimoni. Yang kedua, menutup gejala. Ini adalah fokus utamanya. Kita sebagai konsumen merasa, wah badan cepat sehat, obat ini manjur. Ketiga, murah. Kenapa? Karena BKO tanpa melalui riset dan uji mutu sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Keempat, klaim yang bombastis. Supaya apa? Betul, cepat laku di pasaran. Setidaknya ada beberapa BKO yang sering disalahgunakan dan dimasukkan ke dalam produk herbal ataupun obat tradisional. Pertama ada sildenafil atau tadalafil. Kita bayangkan ya, obat-obat ini tuh seperti tombol boost pada sirkulasi darah. Di dunia medis bahkan obat ini tuh perlu pakai resep. Di jamu oplosan dipakai supaya kita kuat seketika. Tanpa pemeriksaan, boost ini justru menjatuhkan tekanan darah, membuat jantung berdebar, pusing, bahkan gangguan penglihatan ya, dan sangat berbahaya kalau Anda sedang minum obat jantung. Yang kedua, ada dexamethasone. Dexamethasone itu steroid. Nah, ini tuh kita analogikan seperti pemadam kebakaran untuk peradangan. Cepat, kuat, dan harus diawasi dengan dokter. Tapi di produk abal-abal ini bikin terasa sembuh total. Nah, dampak negatifnya bukan main. Imun kita turun, gula dan tekanan darah naik, tulang jadi rapuh, dan kalau kita tiba-tiba berhenti, bisa terjadi krisis adrenal. 3, ada phenylbutazone. Ini tuh analgesik generasi lama ya, yang sudah di banyak negara tidak digunakan lagi untuk manusia. Jika dicampur ke dalam obat herbal, sakit memang cepat reda, tapi resikonya tinggi. Contoh, perdarahan lambung, gagal ginjal, gangguan darah. Nah, ini tuh ibarat analoginya seperti di dashboard mobil, lampu indikatornya kita matikan. Terlihat tidak apa-apa kan? Tapi mesinnya tidak kita perbaiki. Yang keempat, ada paracetamol, dosis tinggi. Kita semua akrab dengan paracetamol dan aman jika digunakan sesuai dengan dosis. Di campuran sembarangan, dosisnya bisa kelewat. Hati jadi kerja berat, terbentuk racun, dan pada peminum alkohol atau yang sedang puasa, risikonya naik jadi gagal hati akut. Intinya, obat-obat yang saya sebutkan tadi itu aman jika diawasi penggunaannya oleh dokter ataupun tenaga kesehatan lain. Bukan disamarkan dalam bentuk produk klaim herbal. Efek instan ini sering menyembunyikan harga kesehatan yang harus kita bayar di kemudian hari. Nah, sekarang apa sih yang biasanya terjadi ketika produksi tidak ikut standar regulasi yang sudah ditetapkan? Dan bagaimana kita menyaringnya?
Di pabrik farmasi itu pasti menerapkan CPOB yang ketat sesuai dengan aturan BPOM. Ada aturan main, ada pagar pengaman di setiap langkahnya. Contoh, bahan baku dicek asal-usul dan sertifikatnya, izin edar yang diverifikasi, label yang diperiksa kebenarannya dan lengkap, lalu mutu uji produk yang berlapis sebelum produk keluar ke pasaran. Jika ada deviasi atau penyimpangan, maka perlu dibuat tindakan perbaikan atau capanya untuk memperbaiki akar masalah dan mencegah masalah itu terulang. Kalau sampai ada resiko ke konsumen, opsi tegas pasti diambil, yaitu recall, penarikan produk dari konsumen. Produk ilegal main di luar area ini, izin dipalsukan, label nipu, ya kan? Uji keamanan tidak ada. Hasilnya sering terasa sangat manjur begitu untuk konsumen awam seperti kita karena disusupi oleh tadi bahan kimia obat. Tapi biaya yang dibayar di kemudian hari sangat mahal. Gagal hati, gagal ginjal, ya kan? Jantung kita. Kita perlu curiga dengan tanda-tanda ini. Satu, biasanya overclaim. Kedua, komposisi yang tidak jelas dan tidak bisa dimengerti dengan mudah. Ketiga, harga yang gak masuk akal. Yang terakhir, nomor izinnya tidak ditemukan atau tidak cocok. Biar makin jelas, ini modus yang paling sering muncul dan bagaimana kita menyaringnya dengan tepat. Di lapangan, polanya berulang dan begini cara cepat menyaringnya. 1. Cek ada janji ajaib atau tidak. Misal, sembuh total 1-3 hari. Tidak ada efek samping. Yang kedua, labelnya kabur. Komposisinya cuma ekstrak herbal tanpa dosis. Yang ketiga, izin edar bermasalah. Ketika kita cek di cekbpom.pom.go.id, kita tidak temukan produknya atau produknya berbeda. Keempat, harganya ajaib. Coba cek apakah harganya masuk akal untuk klaimnya yang luar biasa, misalnya klaimnya pakai nano proses, ekstraksi yang premium. Nah, itu kita perlu cek. Yang kelima adalah testimoni ekstrim. Semua cocok, turun 7 kilo dalam 1 minggu atau mungkin 1 hari. Ada foto before dan after yang mirip stok di internet ya. Nah, ciri lainnya biasanya mereka jualannya via DM atau WhatsApp tanpa alamat pabrik yang jelas, tanpa adanya customer care, minim transparansi. Ringkasnya, kita cek dengan 3 pertanyaan ini. Apa kandungan dan dosisnya, legal dan terdaftar, klaimnya masuk akal atau tidak. 1 jatuh, skip. Sekarang, kita pakai rumus klik untuk menyaring dalam 1 menit. Jika kamu menemukan produk yang dicurigai mengandung bahan kimia obat, ini yang perlu dilakukan. Pertama, simpan fotonya, label, struk, dan riwayat pembelian. Lalu yang kedua, jika sempat dikonsumsi, catat efek yang kamu rasakan. Yang ketiga, laporkan ke Halo BPOM 1500533. Jika kamu membeli di marketplace, pakai fitur laporkan produk. Oke, sekarang mari kita rangkum apa yang kita pelajari supaya kita gampang mengaplikasikannya. Poin penting hari ini, 1. Obat herbal dengan efek instan patut kita curigai mengandung bahan kimia obat. Yang kedua, BKO seperti steroid, sildenafil, ataupun analgesik dapat memberikan efek buruk pada tubuh kita di masa depan. Yang ketiga, modusnya selalu sama, overclaim, komposisi yang tidak jelas, harga yang tidak masuk akal, serta izin yang dipalsukan. Keempat, pastikan Anda melakukan cek klik. Klik itu apa? Kemasan, label, izin, dan kadaluarsanya. Kelima, laporkan jika Anda menemukan produk yang mencurigakan mengandung bahan kimia obat. Sebagai penutup, cepat bukan berarti aman, kesehatan bukan bahan percobaan. Jika Anda rasa video ini bermanfaat, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke keluarga agar kita semua menjadi konsumen yang cerdas. Saya Ilham, apoteker industri farmasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.